Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan melakukan konferensi pers mengenai kebijakan kewajiban rapid test antigen dan swab untuk keluar masuk daerah Bali. Untuk menekan kasus persebaran virus pada liburan Natal dan Tahun Baru. Langsung saja, acara konferensi pers ini kita mulai. Surat edaran ini akan disampaikan oleh juru bicara Gubernur Bali, Saudara Afif Fudiana. Kepadanya dipersilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Sekda serta jajarannya dan rekan-rekan media sekalian. Pada acara konferensi pers ini, saya akan menyampaikan surat edaran tentang kewajiban tes rapid antigen COVID-19 dan tes swab untuk keluar masuk daerah Bali. Bahwa setiap masyarakat yang akan keluar masuk wilayah Bali harus mengikuti ketentuan-ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, bertanggung jawab atas kesehatan diri masing-masing, serta patuh terhadap peraturan yang berlaku. Selanjutnya, bagi pengguna transportasi udara, wajib menunjukkan hasil negatif COVID melalui hasil swab berbasis PCR maksimal 2 kali 24 jam sebelum penerbangan. Yang ketiga, bagi pengguna transportasi pribadi dan transportasi darat dan laut, wajib menunjukkan hasil negatif melalui tes rapid antigen. Surat hasil uji rapid test antigen dan swab berbasis PCR berlaku 14 hari sejak ditentukan. Surat hasil uji rapid test antigen dan swab berbasis PCR dapat digunakan kembali untuk perjalanan selanjutnya jika masa berlakunya masih ada. Bagi setiap pelaku usaha, penyelenggaraan atau penanggung jawab pada fasilitas umum, wajib melaksanakan protokol kesehatan selama kegiatan libur Natal dan Tahun Baru, dengan cara memakai masker, rajin mencuci tangan, memakai hand sanitizer, serta membatasi kegiatan keramaian dan kerumunan. Selanjutnya, dilarang keras mengadakan perayaan Tahun Baru di dalam atau di luar ruangan dalam bentuk apapun. Dilarang menggunakan petasan dan kembang api ataupun sejenisnya. Lalu, yang melanggar ketentuan-ketentuan tersebut akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 46 Tahun 2020. Kepada Bupati, Camat, Lurah, serta pihak terkait untuk gencar melakukan sosialisasi dengan prinsip dan tanggung jawab. Lalu kepada Panglima Kodam Bali dan Kepala Kepolisian Bali untuk mengadakan operasi penegakan disiplin surat edaran tersebut. Edaran ini berlaku mulai tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan 4 Januari 2021. Ya, begitu kira-kira isi surat edaran Gubernur 2021 tahun 2020. Hal ini diberlakukan karena semakin banyak ditemukan kasus baru di daerah Bali dan di berbagai daerah di Indonesia. Dengan ini dihimbau untuk menekan penularan virus ini, hendaknya tidak berpergian jika tidak penting. Untuk liburan Tahun Baru ini, hendaknya di rumah saja untuk dapat berkontribusi mengurangi penularan dan peningkatan klaster baru di malam Tahun Baru. Selanjutnya, penyampaian rekomendasi untuk mensukseskan penyelenggaraan surat edaran ini disampaikan oleh Saudari Yurike Novitasari. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini akan saya bacakan rekomendasi untuk mensukseskan penyelenggaraan surat edaran. Yang pertama, keterbukaan informasi publik secara nyata kepada publik terkait peta persebaran pasien COVID-19. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memastikan keterbukaan informasi publik secara nyata. Keterbukaan informasi mengenai COVID-19 menjadi sebuah keharusan saat ini. Yang kedua,
Peran masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19 adalah sejatinya sebagai garda depan, karena masyarakatlah yang menjadi sasaran COVID-19. Promosi kesehatan, konsep dasarnya bagaimana menjaga status kesehatan seseorang atau masyarakat tetap dalam kondisi terbaik, bebas dari penyakit dan gangguan kesehatan, serta hidup produktif. Sehingga dengan sadar melakukan social atau physical distancing, perilaku hidup bersih dan sehat, serta bagaimana meningkatkan aktivitas daya tahan tubuh dalam bentuk penjagaan lingkungan dan pengendalian penyebaran. Untuk yang ketiga, kunci sukses pelaksanaan kebijakan tersebut dengan prinsip kunci 3T plus D, kolaborasi para stakeholder, yaitu trust, masyarakat kepada pemerintah, tracing dan treatment, klinis dan non-klinis, penguatan pelacakan terutama di sekitar wilayah kontak kasus positif dan screening massa, serta treatment yang tepat terutama pada aspek non-klinis atau sanksi bagi yang melanggar aturan. Tim pengendali atau gugus tugas yang berhubungan dengan mekanisme perencanaan, koordinasi, komunikasi, dan informasi. Untuk yang terakhir, disiplin masyarakat, yaitu dengan jaga jarak, selalu berpikir positif, ingat pakai masker, patuhi prosedur dan protokol kesehatan, lindungi diri, keluarga, dan orang sekitar, ingat sering-sering cuci tangan, nasihati orang lain untuk disiplin. Terima kasih dari saya. Baik, terima kasih untuk teman-teman media yang telah hadir. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.